Ya, pemirsa, industri batubara dalam negeri tengah dihadapkan pada tantangan menurunnya permintaan batubara global. Lemahnya permintaan dipengaruhi adanya kebijakan pembatasan impor oleh dua konsumen utama batubara dunia, yakni India dan juga China. Merebaknya pandemi COVID-19 juga membuat permintaan batu bara di pasar global semakin melemah dan menekan harga batu bara hingga ke level terendahnya dalam 4 tahun terakhir. Hal ini disebabkan adanya lockdown atau pembatasan sosial yang mengurangi aktivitas industri serta kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik menurun. Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, volume ekspor batu bara hingga September 2020 mencapai 295 juta ton. Realisasi ini mencapai 74,7% dari target ekspor tahun ini yang ditetapkan sebesar 395 juta ton. Sejak 2017 hingga 2019, China dan India menjadi destinasi ekspor terbesar batu bara Indonesia atau mencapai sekitar 50% hingga 59% dari total ekspor, diikuti oleh Korea Selatan dan Jepang. Permintaan batu bara dari Jepang dan Korea Selatan juga terus mengalami penurunan karena kedua negara Asia Timur itu mulai mengalihkan penggunaan energinya dari batu bara ke energi yang lebih bersih, yakni gas. Sementara itu, ekspor ke India juga terdampak cukup signifikan oleh pandemi COVID-19. Melemahnya permintaan dari pasar utama membuat para produsen harus memutar otak untuk mencari pasar alternatif. Sejumlah negara di Asia Selatan dan Asia Tenggara cukup potensial untuk dianggap oleh produsen dalam negeri. Lantas pasar mana saja yang akan dituju? Strategi apa lagi yang akan ditempuh? Simak ulasannya hanya di Market Review. Ya, pemirsa, di Market Review kali ini kita akan bahas topik yang cukup menarik dari industri pertambangan batubara. Nanti kita akan coba bahas bagaimana dari kondisi, baik dari sisi permintaan, baik domestik maupun juga secara global, maupun juga dari sisi konsumsi. Nanti kita juga akan bahas bagaimana proyeksinya sampai dengan akhir tahun dan juga peluang dari industri pertambangan batubara di 2021 mendatang. Nah, untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui via Zoom, ada Bapak Hendra Sinadia yang merupakan Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia atau disingkat dengan APBI. Langsung saja kita sapa Pak Hendra, apa kabar Pak? Kabar baik, selamat pagi Pak. Terima kasih Pak Hendra sudah meluangkan waktu di IDX Channel Pak Hendra. Terkait dengan topik kita kali ini Pak Hendra, kita ingin tahu bagaimana updatean terkini Pak, kondisi dari industri pertambangan batubara di Indonesia, terutama dari supply and demand sampai sejauh ini. Oh ya, selamat pagi. Jadi kalau lihat yang kondisi terkini itu terrefleksi dari harga yang sejak 2 bulan terakhir ini sudah mulai menanjak ya, merangkak naik, dan ini diakibatkan oleh membaiknya permintaan khususnya di Tiongkok ya. Ini dari sisi demand sudah mulai agak membaik nih kalau kita lihat. Dan yang terkini malah saya ingin informasikan, pada saat ini juga sedang berlangsung suatu pertemuan antara Asosiasi Pertambangan Indonesia dengan Asosiasi Importir Batubara di Tiongkok yang akan menandatangani Co-Procurement Agreement ya, yang difasilitasi oleh pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kemenko Marves, yang tadi ada sambutan dari Pak Luhut juga tadi pagi, dan juga ada dari Duta Besar Indonesia di Beijing, Pak Jauhari, dan juga Duta Besar Tiongkok di Jakarta. Jadi pertemuan ini dilangsungkan di Nanning, tapi lewat virtual, akan menghadirkan para eksportir. Jadi ini memberikan kami lebih banyak optimisme lagi untuk menatap di 2021, karena Tiongkok adalah pasar ekspor batubara Indonesia yang terbesar, kurang lebih 33% itu ekspor kita ke Tiongkok, dan Tiongkok juga itu dari sisi impornya hampir separuh dari impor batubara thermal Tiongkok, dari segi volume itu dari Indonesia. Jadi ini beberapa hal sentimen positif yang memberikan optimisme bagi kami penambang batubara di Indonesia. Ya, bisa di-share Pak Hendra sebenarnya dari hasil pertemuan tersebut apa dampak positifnya Pak? Atau mungkin ada beberapa kesepakatan yang akan lebih membuat keoptimisan dari industri pertambangan batubara ke depan akan semakin lebih baik? Oh ya, seperti yang saya sampaikan tadi, harga kalau kita lihat di harga yang dipengaruhi oleh demand yang menurun sejak
April ya, sejak COVID ini dan China mulai membuka perekonomiannya, itu kan harga langsung turun ya, dan dikhawatirkan memang kuota impor dari Tiongkok ini makin menurun. Nah, sementara kita eksportir terbesar ke Tiongkok dan importir terbesar juga dari sisi Tiongkok ya, mereka impor batubara terbesar, sehingga ada kekhawatiran ke depannya ini tren penurunan konsumsi batubara Tiongkok ini makin terus berlangsung, sehingga kami pemerintah Indonesia dalam hal ini yang merupakan mitra strategis dengan Tiongkok ini melakukan suatu diplomasi tingkat tinggi tentunya untuk bagaimana agar memastikan ekspor batubara kita ke Tiongkok ini bisa berkelanjutan ya. Jadi paling tidak dari sisi Tiongkoknya sendiri mereka memberikan prioritas buat batubara yang diekspor ke Tiongkok. Jadi paling tidak kita berharap dalam kuota impor Tiongkok ini mereka memberikan lebih banyak ruang buat batubara yang diekspor dari Indonesia. Itu yang kami harapkan, dan agreement ini yang ditandatangani pada pagi hari ini memberikan keyakinan bahwa arah ke depannya dengan Tiongkok ini akan makin baik dari perspektif kita. Oke, dalam hal ini kerjasama yang dilakukan Tiongkok akan tetap konsisten begitu Pak untuk melakukan kegiatan ekspor impor terhadap produk batubara Indonesia. Oh iya, tentu saja. Dan sebagai informasi memang batubara kita ya ini sangat-sangat spesial buat Tiongkok ya, karena kualitasnya ini sangat cocok dengan batubara mereka ya, untuk pembangkit listrik di sana. Jadi memang dari sisi quality mereka membutuhkan batubara kita. Banyak kualitas yang dibutuhkan. Dan juga dari sisi freight cost juga pengapalan ke Tiongkok itu bagi buyer di Tiongkok akan lebih murah, bahkan lebih murah dibanding mereka mendapatkan supply dari domestik mereka sendiri. Jadi ini memberikan keuntungan buat kita sebenarnya. Jadi batubara dari kita lebih murah dibanding batubara dalam negeri Tiongkok sendiri, khususnya yang di kawasan Inner Mongolia yang transportasinya ke arah pantai timur Cina itu sangat mahal. Baik. Pak Hendra, kita kembali ke topik Pak. Saya ingin tahu secara lebih detail posisi dari industri pertambangan batubara Indonesia dari konsumsi dalam negeri, kemudian juga untuk segmen ekspor sampai sejauh ini. Persentasenya seperti apa Pak Hendra? Masih tetap dari persentase masih lebih banyak ekspor tentunya ya, 75% ke 25% dalam negeri, atau bahkan dalam beberapa ini lebih dari 75%. Jadi domestik kita memang di tahun ini mengalami pengelambatan, tapi sejak pertengahan tahun ini dengan ekonomi sudah mulai bertumbuh ya, PSBB sudah mulai dilonggarkan, ini demand untuk kelistrikan energi kita sudah mulai meningkat, dan industri-industri lain ya seperti semen dan kertas dan smelter juga masih tetap beroperasi, dan demand terhadap batubara mereka meningkat. Jadi ada sedikit kelegaan. Awalnya kita melihat bahwa demand dalam negeri ini merosotnya tajam sekali, tapi ternyata berdasarkan informasi yang kami terima ini mulai membaik, tapi tentu masih di bawah target konsumsi dalam negeri yang awalnya ditargetkan sekitar 155 juta ton. Jadi kurang lebih mungkin akan berkisar di 140 juta ton atau mungkin lebih rendah dari itu. Tapi lebih bagus dibanding assessment kita di kuartal 1 yang melihat bahwa domestik ini bahkan mungkin hanya 120 juta ton seperti itu. Baik, kalau kita fokus kepada dari sisi ekspor, Pak Hendra, tadi Anda sebutkan China merupakan salah satu negara tujuan ekspor terbesar untuk produksi batubara di Indonesia. Bagaimana petanya sebenarnya Pak Hendra, selain Tiongkok beberapa negara lain untuk dari sisi persentase dari tujuan negara ekspor Indonesia? Iya, kalau dari sisi persentase yang kedua tentu India ya. Pelambatan ekonomi di India yang diakibatkan oleh lockdown ini membuat permintaan India sangat merosot tajam ya di tahun ini. Ini yang membuat harga juga sangat terpengaruh, dan di pasar yang lain itu yang masih prospektif, Jepang ya masih prospektif, tetap mereka masih sedikit stabil meskipun berkurang dibanding 2019. Korea juga berkurang, Taiwan juga, dan ASEAN. Jadi kalau kita petakan ya, pasar ekspor kita itu 98% itu ke negara-negara Asia. 20% itu negara yang bisa dikatakan negara maju ya, Jepang, Korea, dan Taiwan.
hampir 60% itu India dan Tiongkok dan ASEAN. Jadi hampir 80% pasar batubara kita ke negara-negara berkembang yang tentu dalam pembangunan ekonominya membutuhkan energi yang masih mengandalkan batubara. ASEAN kurang lebih 22% pasar kita ke ASEAN. Jadi ASEAN kalau kita satukan ya, total ekspor kita ke ASEAN sebagai single market itu merupakan urutan ketiga ya setelah Tiongkok dan India. Baik, ASEAN gabungan dari beberapa negara begitu Ya, Pak Hendra. menjadi pasar tunggal gitu ya. Dari sisi siklus Pak, semenjak adanya pandemi sampai sekarang ini, terakhir tadi Anda katakan ini sudah mulai mengalami perbaikan dari sisi permintaan. Dari sisi siklusnya seperti apa Pak? Ini mulai terjadi penurunan sejak kapan? Kemudian titik terendah dari sisi ekspor ini mulai terjadi kapan dan mencoba untuk bangkit kembali siklusnya Pak Hendra? Siklus biasanya di musim di musim dingin di kuartal 4 itu biasanya memang secara tradisional impor meningkat ya di negara-negara yang menggunakan batu bara seperti Tiongkok ya, negara-negara yang ada musim dingin itu biasanya impor meningkat di musim di musim dingin ya. Dan diperkirakan di di kuartal 1 juga impor kebutuhan akan batu bara mulai meningkat. Jadi siklusnya seperti itu. Namun tentu kalau di bulan-bulan Desember di kuartal 4 dan kuartal 1 kita dari sisi supply kadang terpengaruh oleh faktor cuaca ya. Kalau supply yaitu curah hujan yang biasanya tinggi. Ini yang kadang berpengaruh terhadap terhadap supply. Tapi kalau demand biasanya akan menguat di kuartal 4 mulai merangkak sampai di kuartal 1 ya. Baik, menarik Pak Hendra, kita akan jeda terlebih dahulu bagaimana proyeksi ini dari sisi konsumsi ataupun dari sisi volume ekspor nantinya di kuartal keempat di 2020 di mana kondisinya masih pandemi COVID-19 Pak Hendra. Nanti kita akan lanjutkan, kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa telah bersama kami, Marga Review akan segera kembali sesaat lagi.